Pak SS dan Mr. D kan begitu. Entah yang mana wing kanan, mana wing kiri. Mr. D ini adalah orang yang politician ya kan, sipil tapi lincah. SS orang kepercayaan Prabowo yang sudah loyal, teman sekamar, rumit dan lain sebagainya. Tapi menurut saya itu bukan pertarungan ideologis. Itu pertarungan yang berebut pengaruh di seputar istana saja. Yang maklar di Mahkamah Agung yang ketika digerebek itu mendapatkan uang hampir 1 triliun dan emas batangan berapa kilo. Ya kan? Konon ini konon bukan 1 triliun yang digerebek itu. Lebih. Ada yang bilang 1,6 triliun, ada yang bilang 2 triliun. Tapi yang diumumkan cuma 1 triliun. Wallahu alam kalau begitu ya kan. Kita kan minta klarifikasi kepada pejabat publiknya. Benar enggak begitu? Jadi politisi puluhan tahun itu harusnya miskin kan? Anda nggak bisa jadi politisi puluhan tahun kaya raya. Karena teorinya hidup Anda akan didedikasikan untuk masyarakat. Ini enggak. Makin jadi pejabat, makin kaya raya. Menurut keyakinan saya, Presiden Jokowi, ya kan? Presiden Jokowi adalah presiden yang merusak bangsa ini. Apakah dia membangun? Ada. Tol Sumatera ya saya nikmati kan. Kan kita akui kan. Tetapi bagaimana kohesivitas sosial kita. Hari ini sampai sekarang kita pecah. Terbelah dua. Soal ijazah palsu ini aja misalnya. Ya kan. Kalau memang ijazahnya ada dan dia negarawan. Ya tunjukkan aja. Ngapain repot gitu loh. Salahnya sendiri mengundang orang tata negara untuk bicara tentang ekonomi. Ya, apalagi moneter ya kan. Saya tidak terlalu peduli dengan dolar ya kan, karena saya orang kampung juga. Padahal kalau dolar meningkat ya kita semua susah. Iya. Barang-barang meningkat, semuanya meningkat, ya akhirnya yang terimbas masyarakat paling bawah kan, strata bawah. Jadi sebenarnya kehebatan Pak Prabowo itu adalah dia genuine, out of the box kalau ngomong. Cuma bisa uncontrollable, nggak terkontrol jadinya, karena ngomong di luar teks kan. Ketika dia ngomong, oh Indonesia kelar, udah semua kan kita seperti itu memang pasti tidak ada di skrip, tidak ada di teks pidatonya. Itu kelemahannya ya. Tapi memang dibilang Little Soekarno ya. Entah Bu Ayu terima apa enggak, Pak Prabowo dibilang Little Bung Karno, Little Soekarno. Soekarno kecil katanya ya kan. Jangan, enggak boleh. Tidak boleh fisikal. Ya. Jadi begini, saya bicara tentang 3 arus utama tentang konstitusi dulu ya. Dimana nanti kita letakkan di mana sesungguhnya kita mau pergi atau mau berangkat. Karena saya sendiri belum selesai membicarakan ini dalam diri saya. Pertama adalah kita tahu bahwa konstitusi yang eksis saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perubahannya. Istilah resminya perubahan, bukan amandemen ya.
perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, dan perubahan keempat. Jadi naskah tahun 1945 plus naskah hasil perubahan. Karena tidak mau capek, tiba-tiba naskah itu digabung begitu saja menjadi satu buku. Padahal harusnya kalau pakai amandemen seperti di Amerika, ya harusnya amandemen itu terpisah. Amandemen 1, amandemen 2, the third amendment, the fourth amendment, kan harusnya begitu. Tapi ini dijadikan satu seperti Prancis punya. Kalau Prancis itu begitu dia, mengubah konstitusi yang lama buang, diinstal yang baru. Nah kita yang lama tetap, remains, tetapi yang baru itu banyak sekali. Jadi hampir semua pasal itu diubah. Jumlah pasal perubahan jauh lebih banyak dibandingkan jumlah yang naskah tahun 45. Saya nggak bilang naskah asli, karena kalau naskah asli itu yang itu palsu nanti. Karena tetapi memang misalnya Forum Purnawirawan TNI mengatakan itu naskah Undang-Undang Dasar 2002. Jadi aspirasi pertama adalah aspirasi yang menginginkan kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi 18 Agustus 1945 yang diberlakukan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Bung Karno. Kemudian yang didekretkan kembali oleh Bung Karno juga pada tanggal 5 Juli 1959. Itulah yang ingin dikembalikan oleh beberapa komponen masyarakat. Saya nggak tahu kalau posisi Bu Ayu dan bapak-bapak di sini. Tapi jangan lupa di situ juga ada terselip keinginan untuk mengakui dekret. Jadi dasar dari Undang-Undang Dasar 45 itu ada dekret Presiden 5 Juli 59, di mana di situ dikatakan bahwa Piagam Jakarta, di Jakarta Charter itu adalah bagian yang tak terpisahkan. Wah, udah mulai nih. Muncul lagi ya kan, ketuhanan dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya, ya kan. Tetapi dari sisi hukum tata negara saya ingin mengatakan begini. Kalau Undang-Undang Dasar 1945 itu diberlakukan kembali dengan mekanisme MPR misalnya, jangan dekret lagi. Kalau dekret itu sebenarnya extra constitutional itu. Jadi extra constitutional power dari seorang presiden. Namanya extra tergantung post factumnya. Kalau didukung, dia menjadi new legal order, jadi tatanan hukum yang baru. Tapi kalau tidak didukung, masuk penjara. Kira-kira gitu ya. Karena dianggap makar gitu. Nah, sama seperti kita ganti-ganti pemerintahan. Kalau menang menjadi penguasa, kalau kalah masuk penjara. Kira-kira begitu ya. Jadi itu, tapi kalau misalnya diberlakukan kembali melalui MPR, ya yang kita pahami adalah naskah yang ditetapkan oleh PPKI itu sesungguhnya. Karena naskah itulah yang kita anggap naskah yang original. Padahal original itu asli juga artinya ya. Jadi untuk menghindari kata asli aja. Hanya memang perdebatannya adalah naskah yang original itu berdebat juga orang yang mana yang naskah original itu. Apakah naskah Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian kita berlaku selama dari 59 sampai perubahan pertama 2000 yang belum berubah, karena naskah itu pun sebenarnya ada juga orang yang meragukan originalitasnya. Gak begitu. Dulu ada namanya Profesor Hamid At-Tamimi mengatakan, enggak, itu penjelasannya itu adalah, ada yang mengatakan penjelasan itu enggak ada. Waktu ditetapkan PPKI tahun 45, enggak ada penjelasannya. Kok tiba-tiba dalam gerak selanjutnya ada penjelasan? Karena penjelasan itu diperkirakan untuk meningkatkan, memperkuat power dari seorang presiden. Karena di situ dikatakan presiden adalah mandataris MPR. Yang gitu. Jadi kira-kira dengan dia memperoleh mandataris dari MPR, maka kemudian kekuasaannya jadi kuat. Dan dalam kekuasaan 32 tahun Pak Harto, kita lihat kan bagaimana efektifnya Pak Harto, karena dia mengendalikan MPR yang merupakan lembaga tertinggi dengan the highest state institutions. Jadi itu satu perspektif. Perspektif yang keduanya adalah perspektif yang tetap status quo,
Ya udah begini aja. Jadi Undang-Undang Dasar 45 nggak perlu diubah karena sudah cukup, sudah adequate, memadai. Biasanya kelompok-kelompok yang begitu adalah kelompok-kelompok yang terlibat dalam perubahan konstitusi dari tahun 2000 sampai 2002. Yang sekarang masih banyak orangnya di DPR, MPR masih banyak. Mereka mengatakan ya itu legacy mereka. Tokoh-tokohnya macam-macam. Yang jelas dulu ketua panitia ad hoc-nya Jacob Tobing dari PDIP. Kemudian ada juga misalnya Pak Haryono, kebetulan dari PDIP juga yang pernah menjadi hakim konstitusi. Hamdan Zulfa yang pernah jadi ketua Mahkamah Konstitusi. Lukman Hakim Saifuddin. Dan banyak lagi yang sekarang masih bisa kita temukan, dan bahkan mereka sebenarnya membentuk semacam forum konstitusi kalau tidak salah, yang memang waktu itu pernah difasilitasi oleh Mahkamah Konstitusi. Makanya ada buku tentang naskah perubahan undang-undang dasar yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Dan jangan lupa keberadaan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, keberadaan Dewan Perwakilan Daerah, itu adalah hasil dari amandemen atau perubahan konstitusi. Maka itu yang status quo. Yang berikutnya adalah mereka yang menginginkan perubahan lanjutan, penyempurnaan Undang-Undang Dasar 45, karena dianggap bahwa perubahan yang serpihan-serpihan itu harus dibulatkan dalam satu buku yang sempurna. Dan pasti ditentang oleh mereka yang menginginkan kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Nah, dulu saya pernah terlibat dalam membuat naskah DPD. Jadi ada tim 9 pada waktu itu, saya, Saldi Isra, yang sekarang jadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Setia Novanto dan lain sebagainya. Satya Arinanto, gara-gara dekat teman beliau ini Setia Novanto disebut. Satya Arinanto kan begitu. Kemudian almarhum Fajrul Fala, kemudian Profesor Yuliandri yang sekarang menjadi ketua Majelis Kehormatan MK. Kemudian ada Bivitri Susanti yang sekarang sibuk dengan film Pesta Babi, ya kan, yang dulunya Dirty World, ya. Nah, itu waktu itu ada 9 orang. Kita sudah bikin naskahnya, selesai tuh naskahnya. Unfortunately, naskah itu ya cuma menghabiskan anggaran saja, setelah itu nggak pernah didorong juga untuk perubahan. Termasuk juga dulu ada namanya ya Komisi Konstitusi buatan MPR, bikin juga itu. Ternyata hasilnya nggak juga digubris, padahal sempat keluar negeri segala itu kan salah. Pakai studi banding segala ini kan akal-akalnya kan begitu kan biasanya. Kita butuh studi banding. Ada cerita tentang studi banding ke Cina. Mau belajar tentang konstitusi Cina. Hari pertama datang disambut duta besar. Cerita dengan orang Indonesia. Hari kedua, hari pertama istirahat. Hari kedua kemudian dengan orang-orang Indonesia, dengan duta besar. Hari ketiga baru ke perpustakaan Cina. Dan ternyata menemukan konstitusi di Cina ternyata dalam bahasa Cina yang nggak bisa dibaca. Nggak ada yang bisa bacanya. Karena itu hasilnya adalah ternyata di Cina konstitusinya bahasa Cina dan kami tidak mengerti. Karena hari keempat kelimanya jalan-jalan soalnya. Karena harus dicukupkan 1 minggu kan. Jadi studi bandingnya 1 hari saja dan kemudian nggak ngerti juga, ya kan. Itu bahasa Cina semua. Nah, 3 perspektif ini terus terang saya sendiri belum selesai. Karena kenapa? Ini saya ngomong apa adanya ya. Karena bukan kebiasaan saya untuk memuji-muji. Sebagai akademisi kan kita boleh salah tapi harus jujur. Jadi orang bicara tentang kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaannya adalah, saya pernah waktu itu diundang oleh Saidiman Suryadi Projo dari Purnawirawan TNI, itu Legend Saidiman, duta besar Jepang, itu senior sekali. Saya bilang, coba tunjukkan di mana kita itu di bawah Undang-Undang Dasar 45, negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang gemah ripah loh jinawi. Kan itu kan baru dalam pemikiran bapak bangsa. Ya kan?
tentang negeri yang makmur dan lain sebagainya itu ketika mereka berdebat di BPUPK. Dulu nggak ada Indonesianya ya, Badan Persiapan Kemerdekaan. Waktu PPKI baru ada PPKI. Jadi mereka membicarakan tentang negara kekeluargaan, kemudian bicara tentang hubungan ayah anak dan lain sebagainya. Itu bicara dalam perdebatan itu, bayangkan sebuah negara yang akan baik, merdeka, seperti kata Bung Karno, bahwa kan Bung Karno sama kelompok Hatta ini, Antasari ini akan berbeda pendapat. Nggak ngerti juga ya. Belum rekam kan? Bung Karno yang saya baca di autobiografi Bung Karno mengatakan, kita merdeka dulu. Kalau kita mengatakan bahwa perasaan merdeka itu harus bisa ini, bisa itu, literasinya, dan lain sebagainya, sampai kiamat kita tidak akan merdeka. Ini kan Bung Karno bilang. Jadi until dawn's day itu nggak akan merdeka. Karena itu merdeka dulu. Dan setelah merdeka itu seperti jembatan emas katanya, golden bridge. Di seberang jembatan emas itulah kita harus membangun bangsa kita kan adil makmur, gemari pahlawan jinawi dan lain sebagainya. Tentu di bawah undang konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi pertanyaannya adalah, saya tanya sama Rajan Saijiman dan teman-teman, kapan kita menemukan bahwa under the 1945 Constitution atau Undang-Undang Dasar 45 kita menjadi negara yang makmur? Tidak bisa jawab. Apakah pada era 1945-1949? Gak bisa, karena itu revolusi fisik. Itu negara belum normal, MPR-DPR belum ada. Apakah pada tahun 5966 ketika kekuasaan Bung Karno? Nggak bisa juga. Ini mohon maaf ya, Bu Gembira hati karena ini bicara ilmiah. Karena bagi sebagian besar seorang peneliti, researcher termasuk di luar negeri, Harold Crouch dan lain sebagainya, itu masa yang tidak bisa dikatakan normal juga. Cenderung one man show, saking kuatnya Bung Karno. Kan? Jadi pada waktu itu ada 3 kekuatan. Di puncak piramida Bung Karno, kemudian 2 kaki yang saling bersaing adalah Angkatan Darat dan PKI pada waktu itu. Yang lain-lainnya ya kira-kira inilah pinggiran kan, tapi 3 kekuatan. Tapi yang paling berpengaruh Bung Karno. Makanya PKI berusaha menggait Bung Karno, kemudian Angkatan Darat berusaha juga menggait Bung Karno. Pak SS dan Mr. D kan begitu. Entah yang mana wing kanan, mana wing kiri. Mr. D ini adalah orang yang politician ya kan, sipil tapi lincah. SS orang kepercayaan Prabowo yang sudah loyal, teman sekamar, rumit dan lain sebagainya. Tapi menurut saya itu bukan pertarungan ideologis. Itu pertarungan yang berebut pengaruh di seputar istana saja. Tapi kalau PKI dan Angkatan Darat itu pertarungan ideologis banget, ya kan? Jadi ibaratnya hidup atau mati, ya kan? Jadi kalau misalnya PKI berkuasa, dia hapus akan dia musnahkan orang-orang Angkatan Darat, demikian juga Angkatan Darat. Makanya ketika Pak Harto berkuasa langsung pertama kali yang dibubarkan adalah PKI kan, langsung pembubaran PKI. Nah, lalu masa tahun tahun 66 saya ngitungnya sejak ini ya, sejak Super Semar ya. Dan alhamdulillah Super Semar itu sampai sekarang nggak jelas itu dokumennya. Jadi teman saya yang Bonatua yang menemukan ini pernah melakukan autentifikasi ke luar negeri kalau nggak salah tentang naskah Super Semar 8 naskah, nggak ada yang otentik ternyata. Jadi sampai sekarang kita nggak tahu naskah Super Semar itu isinya apa. Tapi yang jelas itu dipakai oleh Pak Harto untuk membubarkan PKI, untuk berkuasa dan lain sebagainya. Jadi tapi nggak jelas dasarnya. Makanya itu pakai post factum teori. Anda nggak apa-apa melanggar hukum, Anda nggak apa-apa melanggar konstitusi, tapi kalau Anda menang, maka itu akan menjadi new legal order, akan menjadi tataran hukum yang baru. Tapi kalau kalah, Anda akan dianggap sebagai melakukan pengkhianatan terhadap negara, ya kan? Hati-hati ya dengan itu. Nah, kemudian masa tahun 98 sampai sekarang, bukan sampai sekarang, tahun 98 sampai sekarang di bawah konstitusi yang sudah berubah, enggak juga kita happy, ya kan?
Jadi sebenarnya kita mau apa? Jadi yang dari semua itu yang belum kita coba adalah konstitusi yang disempurnakan. Nah, orang Indonesia kan suka lari dari kenyataan kan. Masa lalunya. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau kita kecewa dengan masa lalu, dua kemungkinan. Kalau kita kecewa dengan hari ini, ada dua kemungkinan. Kita kemudian mengenang masa lalu, atau kemudian kita bermimpi tentang masa depan. Itu aja kan pilihannya. Gitu. Nah, sebagian besar dari kita barangkali bermimpi tentang masa lalu. Yang masa lalunya pun sebenarnya belum ada referensinya. Sebenarnya belum ada referensinya. Nah, ini tantangan bagi kita. Cuma saya kan harus adil, ya. Nggak bisa cuma black and white, hitam dan putih. Kita harus ambil saripati dari apa yang dikomitmenkan oleh the founding parents kita. Jangan the founding fathers. Kalau the founding fathers kan seolah-olah bapak-bapak semua. Padahal ada ibunya juga kan, ada Maria Ulfa dan lain sebagainya. Jadi the founding parents kita adalah bahwa pasal 33 itu misalnya. Itu sebuah pasal yang tetap relevan sampai kapanpun. Jadi perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Ya kan? Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, dari sini pasal 33 ini sebenarnya relate dengan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi tidak ada yang salah dengan dua pasal itu. Secara paradigma bernegara. Itu adalah pasal yang pro kerakyatan. Tapi memang dalam perubahan konstitusi sempat ada dua mazhab, dua blok. Blok yang dipelopor oleh Profesor Mubiarto UGM dengan ekonomi Pancasilanya, dan blok orang-orang yang trendy yang tamatan luar negeri yang kemudian sekolahnya kira-kira trendy lah, ya kan? Yang menginginkan tadi efisiensi, efektivitas seperti ekonomi kapitalistik. Jadi muncullah kemudian ayat 4 dan ayat 5 tentang efisiensi yang berkeadilan dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan masa pemerintahan? Saya diingatkan kalau selesai, bagaimana dengan masa pemerintahan Prabowo Subianto? Saya harus minta maaf begini. Saya berusaha adil untuk menilai pemerintahan walaupun saya sudah berjanji dalam diri saya bahwa saya berkali-kali saya mengatakan, mungkin cuma saya yang mengatakan begini. Apapun jabatan yang ditawarkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, pasti akan saya tolak. Dan saya sudah berjanji saya tidak akan mau menjabat selama Prabowo Gibran berkuasa. Saya kira cuma saya yang declare begitu. Sementara yang lain cari-cari celah gimana caranya. Ya kan, kawan-kawan kita juga. Karena saya pada waktu itu mengatakan, saya yakin pemilu ini curang. Securang-curangnya. Dan kecurangan itu ya dikendalikan oleh penguasa 10 tahun kemarin. Ya kan? Oleh, saya pernah bikin lagu Raja Petruk namanya kan. Ya kan? Nah, karena itu saya bilang haram hukumnya bergabung dengan pemerintahan yang memperoleh kekuasaan dengan cara curang. Itu satu. Tapi itu hanya kena sikap pribadi saya. Untuk bernegara nggak bisa kita ekstrim begitu. Kalau bernegara ekstrim nggak jalan pemerintahan. Maka kita bergerak yang ada. Pertama, harapan saya, mudah-mudahan walaupun pemilu ini curang, yang saya katakan pemilu comberan, mudah-mudahan yang terpilih ada unenlightened leader, ya kan? Pemimpin yang tercerahkan. Oke. Karena itu pertanyaan saya adalah, apakah pemimpin yang terpilih itu tercerahkan atau tidak? Kok nggak berani jawab? Saya tanya, apakah pemimpin yang terpilih dari Pilpres 2024 pemimpin yang tercerahkan atau tidak? Bukan saya loh yang ngomong ya. Kalau di sini ada Kes Bangpol dan kemudian sampai ke sana bukan saya yang ngomong. Ya. Nanti kita akan nilai. Kita kalau nilai kan harus secara objektif. Saya ingin kembali kepada semangat akademisi ya, tidak hanya sekedar sebagai semangat aktivis. Karena saya yang mengatakan kalau penilaian terhadap Presiden Jokowi sudah selesai, ya,
itu presiden yang tidak pantas dikenang menurut saya. Presiden yang justru merusak bangsa ini. Menurut saya ya, penilaian saya boleh dong. Menurut keyakinan saya, Presiden Jokowi, ya kan? Presiden Jokowi adalah presiden yang merusak bangsa ini. Apakah dia membangun? Ada tol Sumatera ya saya nikmati kan kita akui kan. Tetapi bagaimana kohesivitas sosial kita? Hari ini sampai sekarang kita pecah, terbelah dua. Soal ijazah palsu ini aja misalnya, ya kan? Kalau memang ijazahnya ada dan dia negarawan, ya tunjukkan aja, ngapain repot gitu loh. Tapi kata seorang penyair Uni Soviet dulu, Leo Tolstoy namanya, kejujuran itu, kebenaran itu jujur, lurus. Tapi kalau kebohongan itu cenderung belok-belok, berliku kelok-kelok. Jadi kalau seandainya disuruh menunjukkan ijazah, kamu nggak percaya dengan saya? Saya ini tamatan UGM, tanya UGM, ya kan? Saya ini, coba tanya alumnus tahun 85. Coba tanya lawyer saya, tanya pendukung-pendukung saya, ijazah saya asli. Tapi dia nggak pernah mau tunjukkan, ya kan? Seperti orang di stop di tengah jalan, melanggar lalu lintas, Pak SIM-nya mana Pak? Dia bilang, kamu nggak percaya, saya nggak punya SIM. Saya ini bikin di Samsat sana, coba tanya Samsat sana. Kalau kamu nggak percaya, tanya tetangga saya. Tapi dia nggak tunjukkan SIM dia. Nah itu menunjukkan bahwa dia nggak punya sesungguhnya kan. Makanya kalau dia bohong itu cenderung berkelok-kelok, berliku-liku, gitu ya. Itu kan ibarat suami ditanya istrinya. Kalau misalnya nggak ada apa-apa, ya lurus aja jawabnya kan. Tapi kalau ada apa-apa, pakai marah, pakai belok, begitu Pak ya? Iya, pakai marah. Kamu nih saya yang bekerja capek-capek. Padahal ada yang lain. Jadi itu yang ingin saya katakan. Nah, sehingga pasal 33 itu pasal yang tetap relevan sebenarnya. Ketika Prabowo Subianto, walaupun kita menganggap dia belum canggih ya, belum tercerahkan, dia orang yang presiden paling tidak secara apa ya istilahnya, ucapan verbal itu mengucapkan tentang pasal 33. Kalau saya dengar tuh wah pujian terhadap Prabowo itu juga bagus. Kemarin saya undang Zulkifli Hasan, putra Lampung kan? Bapak aku nggak sebagai putra Lampung? Akui kan? Atau enggak? Maksudnya, Bapak bangga nggak punya Pak Zulkifli Hasan sebagai orang Lampung? Hah? Nggak bangga? Pak Zul orang Lampung nggak bangga Pak? Kata Pak Zul, nggak apa-apa katanya. Dia jamin bahwa kita sudah swasembada beras. Bukan swasembada dalam pengertian declare gitu. Tapi FAO yang mengatakan itu, Food Agriculture Organization. Organisasi Pangan Sedunia. Dan kita mulai ekspor-ekspor ke Malaysia kan begitu. Padahal dulu sebelumnya kita impor. Sekarang surplus 5 juta ton. Jadi kalau ada perang apa-apa nggak akan kelaparan kita. Nggak akan kekurangan beras. Tolong ya. Kalau seandainya nanti ada kelangkaan beras, bapak-bapak yang dari Lampung Timur datang ke rumah Bang Zul, langsung adili dia. Dalam tanda kutip ya. Karena dia yang menjamin harga gabah katanya nggak ada di bawah 6.500. Walaupun di sini ada mengeluh harga singkong. Nah, tetapi memang Pak Prabowo ini yang saya dengar adalah dia ngambil ini, menyita hutan-hutan, menyita lahan-lahan yang sebelumnya dikuasai oleh oligarki. Udah berapa juta hektar lahan sawit dia kuasai. Belum lagi nanti penertiban tambang dan lain sebagainya. Ketua PKH itu kan penertiban kawasan hutan itu kan Syafri Samsudin. Langsung Menteri Pertahanan yang menjadi itu, yang menjadi leadernya. Nah dari sini banyak orang berharap bahwa Prabowo pro kepada rakyat kecil. Pro kepada ini. Salah satu percakapan yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan kepada saya kan nggak punya akses langsung ke Pak Prabowo. Jadi omongan Pak Zulkifli aja saya kutip kan. Bilang, saya nggak rela. Kok gap antara kaya dan miskin ini terlalu lebar.
Saya ingin kita untuk rakyat kecil ini macam-macam lah. Nah, menurut Bang Zul, saya tidak tahu realisasinya. Itu tergambar dari anggaran yang lebih pro rakyat. Termasuk 2 program besar. 1 MBG, makan bergizi gratis. 2, Koperasi Merah Putih. Yang katanya itu adalah program pro rakyat. Nah, saya udah bilang saya nggak punya data untuk membantah kan. Jadi dengan success story-nya. Untuk MBG targetnya itu 80 juta kalau nggak salah ya. Iya 80 juta. Tapi intinya tuh sudah coverage area-nya tuh sudah sampai di atas 50%. Koperasi Merah Putih dari 80-an ribu desa dan kelurahan itu sudah Juli ini katanya sudah diharapkan sudah 40 ribu. Nah, 40 ribu. Dia yakin betul. Pokoknya kalau misalnya nelayan, kalau harganya di bawah yang ditentukan, maka yang akan membelinya adalah Koperasi Merah Putih. Nah, sekarang bagi saya ya nggak bisa menilai apakah program itu benar atau tidak, apakah berhasil atau tidak. Kan evaluasi itu ada evaluasi tahunan, ada evaluasi akhir pemerintahan. Nanti kita akan lihat di akhir pemerintahan apakah Prabowo akan dicatat sebagai presiden yang canggih, sophisticated, apakah presiden yang sama saja dengan presiden sebelumnya yang hanya membawa persoalan, terutama yang 10 tahun berkuasa kemarin, yang utangnya bikin selangit utang kita. Zaman SBY, mulai dari zaman Bung Karno sama SBY, utang kita itu 2.600 triliun cuma. Begitu Jokowi, hebat Jokowi. Langsung 8.000 triliun lebih. Jadi hanya dalam jangka waktu 10 tahun memerintah, dia membuat utang kita yang tadinya 2.600 dari tahun 45 sampai tahun 2019, ya kan? Dari 2019 sampai 2024 alhamdulillah jadi 8.000 lebih. Pemecah rekor dia. Kata teman saya kalau jadi presiden cuma bisa ngutang, saya pun bisa katanya. Kalau kerjanya ngutang ya kan. Dan memang pembangunan infrastruktur memang ada. Tapi kan kita bicara tentang cost and benefit. Apakah pembangunan infrastruktur ini sudah membawa kesejahteraan atau tidak? Misalnya jalan tol misalnya. Apakah jalan tol itu sudah membawa kesejahteraan atau tidak? Bagi kelas menengah seperti kita, ya rata-rata kelas menengah lah. Yang mampu berorganisasi begini kan kelas menengah kan. Kalau kelas bawah boro-boro berorganisasi kan, subuh-subuh sudah ke kebun dia, pulang capek tidur ya kan, gitu. Sekolah pun barangkali enggak juga. Nah, bagi kelas menengah seperti kita, ya pembangunan infrastruktur itu memang kita nikmati. Dan mereka adalah orang yang punya voice, suara. Coba orang yang tidak yang tidak ada voice-nya, mereka menganggap pembangunan itu jangan-jangan tidak menguntungkan mereka, tidak pro rakyat sesungguhnya. Nah sekarang kita akan tunggu apakah memang betul ini ada pro rakyat atau tidak. Tapi kuncinya adalah, ini terakhir ya, kuncinya adalah menurut saya adalah nanti keberhasilan ini ada beberapa syarat. Pertama, kuncinya akan di Prabowo sendiri. Apakah Prabowo akan tergoda untuk 2 periode atau tidak? Kalau dia tergoda untuk 2 periode, maka dia akan lakukan seperti Jokowi. Apa itu? Dia siapkan infrastruktur kemenangan untuk 2029. Seperti Jokowi menyiapkan infrastruktur kemenangan untuk 2019. Kenapa? Yang terjadi adalah bukan proyek mensejahterakan rakyat, tapi bagaimana membuat rakyat terus-menerus terikat dengan partai politik, dengan tokoh politik, dengan pemimpin politik. Makanya rakyat dibiarkan miskin. Kenapa? Kan rakyat kita itu, kalau uang itu ibaratnya ini alirannya cash, ya kan? Cash transaction. Dia nggak mau janji-janji, yang penting ada cash enggak, ya kan? Nah untuk ada cash itu maka Anda harus merampok dari awal. Benar nggak? Pertanyaannya dari mana merampok itu? Ya dari kekayaan negara, dari BUMN dan lain sebagainya. Makanya menjelang pemilu ada saja BUMN yang dirampok. Jiwasraya misalnya.
Dan memang untuk pemenangan-pemenangan, kereta cepat misalnya. Kemudian ada dana haji dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian kita harus lihat sebagai sebuah fenomena yang akan membahayakan. Contoh, Koperasi Merah Putih, bagus niatnya. Tapi kalau dibajak di tengah jalan, itu hanya menjadi alat tim pemenangan aja nanti. Nanti menjelang Pilpres, siapa yang tidak mendukung Prabowo disingkirkan. Menang dia. Ada tim yang dibiayai oleh negara di 84.000 desa dan kelurahan. Keren cadas. Udah pasti menang dia kan. Nah, godaan untuk the second term of office ini yang kemudian akan membuat arah pembangunan, arah komitmen itu jadi buyar. Yang tadinya bagus-bagus menyita sawit dan lain sebagainya, tiba-tiba dananya untuk fundraising. Karena sekarang memenangkan pemilu itu nggak bisa lagi cuma 1-2 triliun. Makin lama makin tinggi nilainya. Rakyat udah pinter sekarang. Nggak bisa lagi dikasih 50.000, minimal 100.000. Iya kan? Coba bayangkan. 100.000 dikali berapa juta rakyat, gila kan uangnya. Bahkan ada yang berani sampai 500.000. Kan gila. Jadi anggota DPR yang sekarang jadi menteri menyiapkan banyak amplop dia. Wow, amplop disiapkan semua. Nggak ada anggota DPR itu. Barangkali dari 9 anggota DPR, 10 yang melakukan money politik. Jangan. Saking melakukan money politik semuanya. Makanya saya nggak pernah mau menjadi calon. Walaupun ada partai, Bapak nyalonnya. Nggak mau saya. Pertama, popularitas nggak ngetop-ngetop amat, ya kan? Yang kedua, logistik nggak ada. Kalaupun ada logistik nggak mau juga kita, ya kan? Menanam dosa untuk jabatan politik kan, toh mati juga nanti kan? Ketika mati kan malaikat kan nggak nanya, CV Anda pernah jadi pejabat publik? Jangan-jangan ketika ditanya pernah jadi pejabat publik di negara yang namanya Indonesia? Pernah. Neraka langsung neraka. Jangan-jangan kan? Karena dia malaikat bilang, ini kamu pasti korupsi, nggak mungkin kamu nggak korupsi, ya kan? Kan gawat kita jadinya. Nah karena itu kita akan evaluasi secara mendalam program Prabowo ini. Satu ya tadi the second term dugaan itu. Kedua adalah keseriusan dia memberantas korupsi. Kalau dia tidak serius memberantas korupsi, nggak bisa. Dan ketika dia mau memberantas korupsi, dia akan berhadapan banyak sekali dengan oligarki dan lain sebagainya. Saya kasih contoh. Ingat nggak namanya Zarub Rikar? Yang maklar di Mahkamah Agung yang ketika digerebek itu mendapatkan uang hampir 1 triliun dan emas batangan berapa kilo. Ya kan? Konon konon bukan 1 triliun yang digerebek itu. Lebih. Ada yang bilang 1,6 triliun, ada yang bilang 2 triliun. Tapi yang diumumkan cuma 1 triliun. Wallahu alam kalau begitu ya kan. Kita akan minta klarifikasi kepada pejabat publiknya. Benar enggak begitu? Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau maklarnya saja bisa mengumpulkan uang 1 triliun dalam jangka waktu 10 tahun, berapa uang yang beredar untuk hakim-hakim dan lain sebagainya? Waktu Zarub Rikar tertangkap, apa saran saya kepada Pak Prabowo? Pak, keluarkan perpu untuk menyeleksi ulang hakim-hakim agung. Saya yang ngomong begitu, kemudian Pak Marwar Rosiaan mantan hakim ini, kemudian terakhir Pak Jimli tapi agak samar-samar lah. Pak Jimli nggak strong seperti biasanya kan, tidak pernah strong statement kan. Jadi tapi ya suara saya akan digubris apa enggak kan? Nggak akan. Yusril nggak akan membisikkan itu. Otto Hasibuan tidak akan membisikkan itu kepada Pak Prabowo. Gitu. Kenapa? Karena they are lawyers. Mereka semua lawyers. Iya kan? Mereka pasti punya kaitan-kaitan dengan semua kasus-kasus yang ada. Ya, baik positif atau negatif itu soal lain. Tapi biasanya kalau kita sudah punya jadi teman, agak sungkan kita. Waduh, nggak boleh lah, nggak enak kita masa teman kita sendiri kita inikan kan? Atau dia menikmati struktur hukum yang seperti itu, di mana dia punya akses. Kan lawyers ini 2 saja, 3 jenis lawyers. 1, lawyers yang kalau kita pengen menang, menggunakan kekuatan publik atau opini publik. Itulah yang kita lakukan dalam kasus ijazah ini. Kekuatan publik dan opini publik. Nggak mungkin kita membayar.
Yang kedua, lawyers yang menggunakan pendekatan kekuasaan. Emang nggak ada benefitnya bro ketika seorang Pak Yusril misalnya menjadi menteri atau Hasibuan. Memang dia nggak aktif, tapi kan kantornya jalan terus. Iya kan? Ihza dan Iza. Iya. Atau Hasibuan jalan terus, anaknya malah ikut membela Pak Jokowi kan. Nah, yang ketiga adalah ya biasa. Sudah menjadi rahasia umum ya nyuap itu. 3 itu aja. Kalau kita lurus-lurus aja, nggak ngetop di publik, ya kan? Nggak nyuap, nggak pakai kekuasaan. Boro-boro menang, diperhatikan aja enggak? Jangan-jangan kasusnya disidang-sidangkan aja enggak. Nah, ini 2 ya. Jadi korupsi. Yang ketiga adalah sejauh mana Prabowo bertindak profesional untuk tidak lagi mempertimbangkan mengenai perkawanan politik dalam menunjuk pembantu-pembantunya. Awal-awal oke lah, ada perlawanan politik, ada perkawanan politik, ya kan? Wajar lah, karena kalau terlalu ekstrim tiba-tiba langsung goyang dia. Ya, dikudeta. Tapi yang saya dengar konon kabarnya, ya kan? Konon. Apa ya, Mas Batangan gitu. Saya kira kayak Mas Batangan, ya. Nah, jadi konon nanti tanggal 20 Oktober atau bulan Oktober itu akan ada reshuffle besar-besaran. Konon. Tanggal 21 besok akan ada pengumuman yang signifikan katanya. Tapi cuma pengumuman doang, tapi bukan reshuffle. Nah, kita tunggu. Karena kontrak politiknya ada yang bilang 1,5 tahun, ada yang bilang 2 tahun. Kontrak politik dengan orang yang memenangkan tadi. Nah, kita tunggu saja. Jadi 3 faktor itu yang akan membuat jalannya Republik ini baik atau tidak. Ya kan? 1, godaan the second term of office. Yang 2 adalah bagaimana dia keseriusan memberantas korupsi. Dan ketiga, bagaimana dia memilih pembantu-pembantunya. Kalau memilih pembantunya misalnya bermasalah, susah. Misalnya ya, pembantu yang terdekatnya ya kan, Mr. T ya kan misalnya gitu. Ya kan? Harta kekayaannya tercatat sudah 20 miliar. Kan kita bingung. Katanya pejabat eselon 2. Ya kan? Itu yang baru dilaporkan di LHKPN dong. Pertanyaannya berapa gaji seorang sekretaris kabinet yang eselon 2? Kan kita nggak bodoh-bodoh amat. Kita bisa menghitung lah. Mau menghitung cepat. Let's say dia dapat 100 juta per bulan. Ya kan? Maka 1,2 miliar saja per tahun. Dan ini baru 1,5 tahun. Berarti 1,8 miliar. Itu kalau nggak dipakai. Dan kalau 100 juta. Itu utuh. Maka ya kita nggak tahu dari mana sumber lainnya. Dan yang paling gampang adalah, ini tidak menuduh ya, bisa saya tidak menyebutkan namanya kan. Ya, yang paling berat bagi pejabat publik itu adalah gratifikasi. Pengusaha tahu sendiri kan, kalau ada orang yang kira-kira punya link kekuasaan yang lingkar dekat, wah udah, fasilitasi, bahkan bisa terima ini, terima itu, terima rumah, terima kunci mobil dan lain sebagainya. Nah ini yang kemudian, itu baru yang tercatat, yang dilaporkan. Biasanya yang tidak dilaporkan lebih banyak lagi biasanya. Besar lagi. Orang Indonesia ini agak rendah hati. Iya, kaya tapi ngaku miskin. Kira-kira gitu ya. Banyak sekali pejabat tuh kaya-kaya loh, tapi ngakunya miskin. Ya. Gitu. Lalu kemudian catatan kekayaannya, ini hibah. Ada menteri dulu, menteri agama, saya nggak sebut namanya. Ketika masuk 1 miliar kekayaannya, baru 1 tahun menjabat udah 11 miliar. Kan dari mana uangnya? Oh, dari tanah yang meningkat. Bullshit kalau dari tanah meningkatnya. Ya kan, masa 1 tahun langsung. Tapi itulah yang terjadi dengan kita ini. Karena itu, selama Prabowo tidak bisa serius memberantas korupsi, dan bahkan dirinya dan lingkaran juga bisa terjebak di situ karena untuk proyek pemilu 2029, karena tadi ada godaan the second term of office, maka di situ akan berat sekali untuk kita untuk keluar dari jeratan-jeratan ekonomi kerakyatan dan lain sebagainya. Apalagi dia memilih pembantu yang tidak ikhlas.
Alhamdulillah kalau kita lihat profil pejabat kita, jadi politisi puluhan tahun itu harusnya miskin kan? Anda nggak bisa jadi politisi puluhan tahun kaya raya karena teorinya hidup Anda akan didedikasikan untuk masyarakat. Ini enggak. Makin jadi pejabat, makin kaya raya. Kita bingung kan? Coba dari mana uangnya, ya kan? Dari mana uangnya? Gini, satu proyek katakanlah misalnya one day, ini omongan Pak Prabowo ke saya. Jadi saya baru kenal Pak Prabowo itu tahun 2022. 2022 atau 2023 ya? 2022 kayak kelihatannya. Ya 2022. 2022 bulan puasa. Diundang kita. Yang kedua saya diundang lagi habis lebaran. Saya tanya, Pak, Bapak mau jadi presiden? Ini saya ulang-ulangin ya. Iya, tapi nggak ada. Ngabisin duit aja kalau nggak dibantu oleh Pak Jokowi. Kalau nggak dibantu, nggak di-endorse Pak Jokowi, ngabisin duit aja deh. Itu statement dia loh. Saya wallahi ya. Yang kedua adalah dia cerita bagaimana pola korupsi itu. Yang lucunya bilang, ini saya kan waktu itu dia bilang anggaran Kementerian Pertahanan itu 100 triliun. Cuma didekatin aja oleh konglomerat. Bapak pengen jadi presiden kan? Gitu doang. Ya udah, anggarannya biar kami yang lola. Gitu doang, bayangkan. Gimana nggak rusak negara? Cuman yang nggak dia ceritakan apakah dia lakukan atau tidak, nggak dia ceritakan, ya kan? Yang dia ceritakan bahwa dia di-approach oleh oligarki, konglomerat. Dia nggak menyebutkan namanya dan mengatakan bahwa anggaran Kemhan waktu itu dia kan Menteri Pertahanan 100 triliun. Ya udah, Bapak kan pengen jadi presiden, biar kami yang mengelolanya. Gila kan? Jadi udah serahkan aja pada pada kelompok tertentu, mungkin konsorsium berapa orang, udah silakan, pokoknya saya butuh dana untuk jadi presiden. Kalau begitu cara negara kita diinfiltrasi oleh, nggak ada bedanya dengan Kolombia kita atau negara-negara Amerika Latin yang dikuasai oleh para mafia. Karena itu slogan ekonomi kerakyatan tuh ya masih akan mengawang-awang aja kalau tidak ada gerakan real dari masyarakat. Terakhir, akhirnya hanya dua pilihan. Kalau kita berharap bahwa negara itu aware, encourage terhadap ekonomi bawah, sehingga kita bisa menyambutnya dengan baik. Karena itu program-program apapun, kredit usaha rakyat apa-apa itu akan dinikmati semua. Oke? Tetapi kalau pejabatnya cuma omong-omong doang, pura-pura punya komitmen padahal sesungguhnya nggak ada, maka pilihan bagi rakyat adalah dua saja. Self-sufficient, menghidupi dirinya sendiri dengan apapun yang bisa dikerjakan, atau memberontak. Kan begitu. Cuma memberontak tidak saya sarankan. Karena kalau saya sarankan memberontak, saya masuk penjara. Masa saya menyarankan memberontak? Karena itu saya sarankan self-sufficient. Ya kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dengan ekonomi kreatif sendiri akhirnya. Banyak sekali. Karena itu anak muda sekarang, jangan heran. Dia tidak bergantung kepada negara untuk kreatif. Salah satu industri kreatif yang paling gampang itu adalah sekarang ini, ya media sosial. Saya nggak bisa kritis kalau seandainya saya bergantung sebentar aja diancam misalnya. Tapi karena pendapatan saya dari media sosial dan dari bicara-bicara dan lain sebagainya, maka ya paling udahlah nggak usah undang Refli, ya kan? Oposan. Tapi saya bergerak agak pinter lah sedikit. Sekarang saya undangin menteri-menteri, datang betul. Kemarin Zulkifli Hasan, sebelumnya Maman Abdurrahman, Jumhur Hidayat, Silmi Karim. Karena biar saya pengen mendengarkan mereka, apa kan? Nah perspektif kita sekarang adalah perspektif pada kebenaran. Jadi sepanjang kalau kebenaran itu dari negara, kita aminkan. Kalau kebenaran dari society kita aminkan. Karena kita tidak bisa lagi kita menghadapkan state and civil society sekarang ini. Karena yang namanya koruptor itu di negara banyak, di civil society juga banyak. Kenapa? Gara-gara dirusak oleh Jokowi. Jokowi merusak civil society itu dengan membentuk relawan-relawan dan lain sebagainya. Jadi dia menjadi bagian dari rantai korupsi juga jadinya. Tiba-tiba orang yang nggak memiliki jabatan punya kemungkinan cawe-cawe kepada negara untuk mengambil dan lain sebagainya. Nah karena itulah kemudian ya sudahlah. Kita self-sufficient, kita berusaha untuk
melakukan yang terbaik bagi diri kita. Mumpung ada Bu Ayu Gembiroloka. Aplaus. Yang iya. Karena kalau banyak karena kalau banyak seperti Bu Ayu, maka komunitas itu akan makmur. Karena dia punya inisiatif yang tidak bergantung pada negara. Nah, inisiatif yang tidak bergantung pada negara inilah yang kita butuhkan untuk memperkuat diri kita. Apalagi ya, sekarang ini menjelang Perang Dunia Ketiga. Teman saya mengatakan prasyarat untuk Perang Dunia Ketiga itu sudah tercapai kalau dia bilang. Kalau saya sudah hampir tercapai. Apa? 3. 1, energi. Sekarang ini tidak ada negara yang tidak ketar-ketir ketika perang Iran sama Amerika ini dengan energi. Kita pun ketar-ketir ketika Selat Hormuz ditutup. Udah mulai itu dihitung stok BBM kita berapa hari lagi. Wah, itu sih penggede. Nggak bisa. Pekerja informal justru yang bergantung pada BBM. Contohnya gorengan, tukang gorengan kemana-mana itu kalau nggak ada BBM dari mana dia bisa jualan lagi, ya kan? Nah itu energi. Begitu energi ini rebutan karena terbatas, karena ada blokade, itu cikal bakal perang dunia ketiga. Yang kedua apa? Pandemi. Pandemi yang memang created, yang diciptakan, termasuk juga COVID-19 itu. Pandemi ini adalah teman saya Dr. Tifa sedang membuat vaksin. Kontroversi vaksin, bilang jalan pintas menguasai dunia. Yang namanya pandemi ini memang dimasukkan. Kemudian salah satu tujuannya adalah kontrol umat manusia. Umat manusia ini mau dikurangi jumlahnya, bukan mau ditambah. Sekarang 7 miliar itu udah kebanyakan. Bahkan katanya program orang-orang sana lah 1 miliar aja kalau bisa, bila perlu. Iya, 1 miliar tapi dengan kualitas hidup yang tinggi. Caranya adalah nanti akan ada yang namanya stem cell, ya, yang bisa meremajakan sel-sel tubuh. Jadi nanti Bu Ayu bisa 17 tahun lagi secara sel, ya kan? Karena diperbaikin selnya. Dan itu orang bisa 150 tahun. Dan kalau ada sejarah umat manusia yang 1000 tahun ada kan. Nah nanti yang bertahan. Nah yang bertahan adalah mereka yang punya duit. Yang punya kemampuan untuk membeli. Untuk stem cell setiap saat. Yang nggak bisa, ya sudah selesai, musnah. Dan memang sengaja dimusnahkan dengan pandemi dan lain sebagainya. Kan banyak orang meninggal karena pandemi. Pandemi itu di-created loh, bukan pandemi yang memang karena virus Tuhan dan lain sebagainya. Alam bukan. Karena memang dibuat di laboratorium. Konon di laboratorium di Wuhan itulah ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita ngomong begini, kita langsung di-ban dulu waktu tahun 2020. Kalau kita ada YouTube ngomong tentang anti vaksin, langsung di-ban. Oleh kekuatan itu. Kalau sekarang mereka nggak lagi. Karena mereka udah menunjukkan bahwa kami unggul. Ya kan? Jadi itu yang luar biasa yang harus kita pahami bahwa kita harus self-sufficient. Pandemi. Yang ketiga apa? Nuklir. Syarat perang dunia ketiga. Nuklir itu tinggal pencet aja tombolnya. Dan beberapa negara punya nuklir. Seperti misalnya Korea Utara punya nuklir. Pakistan punya nuklir. Iran punya nuklir. Apalagi negara-negara besar. Rusia, Inggris, Prancis, China. Kalau itu dipencet tombol nuklir itu. Ya TGT mati siji mati kabeh gitu kan. Nggak ada, semuanya mati. Kita pernah mengalami Hiroshima dan Nagasaki. Itu restorasinya berapa tahun. Kita pernah mengalami kebocoran Chernobyl di Uni Soviet. Itu juga luar biasa. Jadi bisa dibayangkan. Jadi nggak bisa ketawa-ketawa kita. Tiba-tiba kita hilang kepala, hilang apa gitu. Karena kena zat-zat kimia yang bertebaran di mana-mana. Karena itulah ya udahlah kita kembali kepada tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan
hidup kita jauh lebih baik di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Presiden Prabowo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.